Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas yang tengah viral, yaitu tentang masalah suatu pondok pesantren yang sholat Id kemarin. Sebenarnya ini dibilang terlambat, tidak juga kita, karena perlu dibahas memang, karena banyak netizen yang menanyakan hal ini. Yang ingin saya sampaikan tentang masalah khutbah beliau, khutbah di waktu sholat Id-nya. Beliau menyampaikan di khutbahnya bahwasanya Idul Fitri itu adalah hari raya makan-makan, katanya. Idul Fitri adalah hari raya untuk makan-makan. Setelah 1 bulan suntuk, kita menahan makan di pagi hari, siang hari, dan baru di malam hari kita makan. Kita masuki Idul Fitri, hari makan-makan. Al-Fitru yauma yafturun nas. Hari Idul Fitri adalah hari di mana manusia mukmin, manusia muslim menunaikan makan-makan di pagi hari. Ini lucu ini. Jadi yang dijadikan hujjah di sana, yang disampaikan al-fitratu yauma yafturun nas, katanya. Jadi fitri itu di mana manusia menunaikan makan-makan, katanya. Jadi sebenarnya bukan seperti ini. Nah, kalau dia memahami bukan seperti ini sebenarnya. Bukan hari raya makan-makan. Aidun itu kembali, al-fitri ke kesucian, kembali kepada kesucian. Kenapa kok dinamakan Idul Fitri? Karena di bulan puasa kita banyak maufirah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika di hari Idul Fitri, di hari kemenangan itu, maka bagi orang-orang yang menunaikan ibadah puasa, maka terlepas dari dosanya. Jadi dalam arti diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambi. Jadi diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi seperti itu. Yang kedua, di yaumil Idul Fitri ini, di mana manusia terutama muslim sudah mempunyai kebebasan untuk melakukan makan pada siang hari, yang pada awalnya di bulan Ramadannya siang hari orang umat muslim yaitu berpuasa tidak bisa melakukan makan pada siang hari. Nah, seperti itu. Jadi cara memahami bukan seperti itu. Terus ada lagi di khutbahnya, ada pakai usi. Beliau mengatakan usini, katanya. Ini kalau memahami ilmu alat tidak perlu usini, ini ribet ini. Ini kelihatan kalau dia tidak paham ilmu alat. Seharusnya tidak perlu pakai usini, usi nafsi, sebenarnya seperti itu. Tapi terserah lah. Terserah, kalau yang masalah itu terserah. Cuman dia tidak memahami lah ilmu-ilmu yang seperti itu. Terus sempat beliau juga ketika didatangi oleh beberapa, mungkin ya ada didatangi tamu-tamu di kediaman beliau, mungkin dia sampaikan, dia mengatakan bahwasanya beliau tidak bermadhab dia bermadhab Bung Karno, katanya, madhab Soekarno, katanya, kata beliau kan. Jadi memajukan wanita itu dengan madhab Soekarno, mana bisa seperti itu kan. Coba kita lihat di kitab Buyatul Mustarsidin. Coba kitab itu coba dibuka. Di sana diterangkan, atau kita lihat videonya terlebih dahulu, apa yang disampaikan beliau kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang hadir ke tempat beliau, mungkin untuk mengklarifikasi tentang beredarnya video seperti itu, sehingga beliau menyampaikan memajukan wanita untuk ke depan itu sebenarnya dengan madhab Soekarno. Dia tidak bermadhab
apa katanya. Jadi tidak memakai madhab-madhab lain, tapi memakai madhab Soekarno. Coba kita lihat video berikut ini. Madhabnya apa? Madhab Bung Karno, wah kekir lagi. Kemarin sudah ada wartawan nanya, madhabnya apa sih? Madhab Insinyur Ahmad Soekarno. Di dalam video tadi, beliau menyampaikan madhab Soekarno karena di waktu kelas 3 SD pernah berjabat tangan. Orang bermadhab bukan karena masalah kita pernah berjabat tangan. Bahkan kita sering berjabat tangan dengan orang-orang seperti itu, lalu kita itu mau mengikuti ajaran itu, nggak bisa. Karena di dalam kitab Buyatul Mustarsyidin ini disebutkan di sana Ibnu Shalah menukil dari sepakat ulama ala annahu la yajuzu taqlidu ghairil a'immatil arba'ah. Jadi tidak diperbolehkan mengikuti selain 4 madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ini tidak diperkenankan. Hatta al-amal li nafsihi fadlan 'anil qada'i wal fatwa. Ini bukan main-main. Jangan mengatakan kita bermadhab, ini pun yang ngelihat pun seperti itu. Jadi dibiarkan aja. Beliau ngomong seperti itu seharusnya dicegah lah. Karena ada kitab yang menerangkan seperti itu. Tidak diperbolehkan. Apalagi menjadi suatu keputusan, suatu fatwa. Hati-hati. Tidak boleh berfatwa selain dengan memakai 4 madhab ini. Beliau memakai madhab Soekarno katanya. Mana bisa seperti itu. Terus yang terakhir, beliau menyampaikan tentang masalah renggang-renggangnya. Bahkan seperti ini renggangnya kata beliau di dalam sholat. Beliau tidak memahami di dalam tafsir. Coba kita lihat di dalam tafsir Al-Jalalain, coba. Dosa jauh lah di dalam tafsir Al-Jalalain, kita lihat di sana. Jadi beliau mengatakan, coba kita lihat di dalam videonya, coba kita lihat di video berikut ini. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Jadi beliau menyampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi yang disampaikan ayat ini dijadikan hujjah oleh beliau, dijadikan dalil oleh bapak ini, dijadikan hujjah bahwasanya berlapang-lapanglah kata dia. Jadi berlapang-lapanglah agar maksud bapak ini agar supaya dibuat renggang-renggang di dalam berjamaah tadi makmumnya itu. Bukan itu saudaraku yang dimaksud berlapang-lapanglah. Coba antum lihat di dalam tafsirnya, di dalam tafsir Al-Jalalain, terus asbabun nuzulnya ayat ini gimana kan? Ini harus paham sebenarnya lah. Apalagi seperti pengasuh, selaku pengasuh pondok pesantren lah. Maka di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis itu, maka lapangkanlah, bukan untuk membuat renggang-renggang di dalam softnya makmum. Bukan seperti itu yang dimaksud ini. Jadi jangan sampai maksudnya itu setiap orang berlapang-lapang dalam majlis yang dimaksud ini. Menerangkan perihal adab menghadiri majlis. Ini Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ini sebenarnya menerangkan perihal adab menghadiri majlis. Yakni hendaklah setiap orang itu berlapang-lapang dalam majlis. Jangan sampai seorang muslim mengambil tempat duduk yang tidak perlu. Hendaklah ia mempersilahkan orang lain agar bisa turut duduk di majelis juga. Jangan kita itu kalau hal yang tidak perlu jangan. Ayat ini turun berkenaan dengan majelis Rasulullah SAW di serambi Masjid Nabawi pada hari Jumat. Kala itu datang sejumlah sahabat ahli Badar yang biasanya diberi tempat khusus oleh Rasulullah SAW. Saat ahli Badar ini datang dan mengucapkan salam, mereka menjawab salam tapi tidak
memberi tempat duduk karena berdesak-desakan ingin posisinya semua di depan. Maka Rasulullah pun memerintahkan sahabat lainnya untuk bangkit dan memberi tempat duduk bagi ahli Badar tersebut. Makanya turunlah ayat ini. Meskipun orang-orang yang munafik mengetahui peristiwa ini, ada orang-orang munafik yang mengetahui peristiwa ini, kemudian menuduh bahwasanya Rasulullah SAW tidak adil. Lalu Rasulullah SAW lantas menjelaskan bahwa mereka yang berlapang-lapang dalam majelis dan bangkit untuk memberi tempat kepada yang duduk kepada ahli Badar itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menurunkan surat Al-Mujadalah tadi. Jadi seperti itu. Nah, jadi ayat ini menerangkan keutamaan orang-orang yang berlapang-lapang dalam majelis, bahwa Allah akan memberikan kelapangan juga untuk mereka. Ini ayat ini tentang ini, bukan berenggang-renggang. Lapang-lapang dengan berenggang-renggang beda. Dia merenggangkan saf salat. Yang dimaksud ini bukan saf salatnya. Seperti ini saudaraku. Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Munil juga menjelaskan tingginya derajatnya. Derajat itu akan didapatkan oleh orang-orang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Itu terusan seperti itu. Jadi Rasulullah SAW ingin memberi tempat khusus, dan memang ada tempat khusus kepada sahabat-sahabat ahli Badar yang ikut perang Badar di waktu itu, agar supaya diberi tempat khusus di depan seperti itu. Jadi bukan masalah berenggang-renggang. Seharusnya antum itu harus tahu dan bertanggung jawab dengan apa yang telah disampaikan. Apalagi ini ayat, asbabun nuzulnya harus paham. Di tafsir Jalalain juga seperti itu. Terus di tafsir Munir juga seperti itu. Ini tafsir-tafsir menerangkan seperti itu, bukan yang dimaksud oleh antum tadi. Jadi antum sebenarnya ini membuat tafsir sendiri. Nah, cuman wajarlah bagi kami ketika antum membuat tafsir seperti itu, karena antum tidak bermadhab kepada yang empat, tapi antum bermadhab kepada Soekarno seperti itu. Padahal di dalam kitab Buyatul Mustarsidin ini tidak diperbolehkan bermadhab la yajuzu taqlidu wairil a'immatil arba'ah. Tidak diperbolehkan bermadhab selain kepada yang empat. Seperti itu. Apalagi dijadikan fatwa. Apa yang disampaikan dijadikan fatwa. Jadi mohon maaf agar supaya kita berhati-hati, lebih berhati-hati lagi apa yang disampaikan kita, agar benar-benar kita telaah lagi, kita mutolaah lagi. Khawatir beda sakul lisan, khilaf dalam berbicara itu beda dengan apa yang disampaikan, seakan-akan antum menyampaikan ini dijadikan suatu patokan, suatu hujjah oleh antum sendiri. Jadi antum seakan-akan ahli tafsir, mufassirin. Padahal mufassirin sendiri tidak menafsirkan seperti itu dengan ayat Al-Mujadalah ayat 11 tadi. Jadi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bagi netizen atau bagi umat muslim terutama di seluruh Indonesia, agar supaya bisa memahami dan bisa menilai, karena sekarang sudah akhir zaman, bisa menilai siapa yang pantas kita ikuti dan siapa yang tidak pantas kita ikuti. Namun kita tidak membenci saudaraku karena kita sesama muslim, cuman kita mengingatkan dan meluruskan apa yang telah disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan coba-coba menafsirkan sendiri, dan jangan coba-coba kita itu mengada-ngada dalam perihal yang memang tidak sesuai dengan apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika antum membuat hujjah dengan ayat Al-Quran yang tidak sejalan dengan apa yang disampaikan baginda Nabi, seharusnya antum tidak melakukan hal yang semacam itu. Padahal ada kata ketika kita itu saf rapat, maka itu adalah salah satu kesempurnaannya sholat. Seharusnya seperti itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.